Kamu gimana sih nyetirnya mundur-mundur? Halo, saya datang untuk melapor. Lapor apa? Saya polisi baru yang baru ditempatkan mencari kepala polisi untuk melapor. Kamu gaya banget ya. Kepala polisi kita aja belum pernah nyetir mobil sekeren ini. Di kantor polisi nggak boleh nyetir mobil kayak gini. Apa yang kamu lakukan ini? Kantor polisi nggak boleh parkir di sini. Kamu ngapain? Dia bilang dia polisi baru yang datang melapor. Saya sedang memverifikasi. Kamu siapa? Namanya saya Luo Xin, baru lulus dari Akademi Kepolisian. Hari pertama melapor. Luo Zhang, kepala tim. Ada perkelahian di gedung Yunhai. Tolong segera berangkat. Diterima. Ada perkelahian di gedung Yunhai, kamu yang tangani. Kebetulan kamu ikut saya. Tapi saya masih harus melapor ke kepala polisi ga? Banyak alasan kamu sudah melapor ikut saya. Ya. Ngomong-ngomong kepala polisi, kita mau menangani kasus apa? Sampai sana kamu tahu. Kepala polisi, tapi saya belum siap apa-apa. Bahkan seragam polisi belum ganti, jangan panggil saya kepala polisi. Saya bukan kepala polisi. Kamu ngapain sih? Kamu gimana nyetirnya? Kamu bukan kepala polisi, kenapa kamu bohong? Saya keluar, cepat turun. Saya masih harus balik melapor kalau nggak terlambat. Saya nggak bilang saya kepala polisi. Saya kepala tim penanganan kasus Zhang Xihua. Berangkat menangani kasus lebih penting dari melapor, sekarang ikut perintah saya. Cepat nyetir. Diam aja, ngapain cepat nyetir ya kepala tim? Hati-hati di jalan. Halo, satu nasi kepal. Oke. Satu porsi xiaolongbao. Ini untuk Anda. Terima kasih. Pak, 2 nasi kepal. Maaf, cepat ya. 2 nasi kepal Anda. Maaf ya. Gak apa-apa, saya minta semangkuk mie. 1 mangkuk mie. Sudahlah Pak, saya nggak mau. Jangan diangkat-angkat terus. Saya sudah kenyang, ayo. Ayo ambil. Makan cepat-cepat. Saya benar-benar kenyang, perut saya sudah penuh. Dia kasih makan, kamu langsung makan aja. Apakah kamu selalu memihak dia dalam segala hal? Makan. Makan satu lagi. Makan satu lagi, ambil ini. Makan 1. Makan aja. Hari ini saya benar-benar berurusan dengan semangka ini. Makan. Kalian baru pindah ke sini ya? Dari rumah mana? Siapa kamu, Pak Yo? Bu Gu ini penyewa rumah kalian. Ya, saya dan suami. Sudah pindah ke rumah anak kami. Saya pikir rumah ini kosong juga lebih baik disewakan. Mari saya perkenalkan. Ini Pak Yo, petugas polisi di komunitas kita. Kalian bisa menghubunginya jika ada masalah. Dia orangnya sangat baik. Semua urusan di kompleks kita dia yang mengurus. Jangan bilang begitu, Anda sibuk. Bukan orang sini, ya asalnya dari mana? Hunan. Tempat yang bagus, datang ke sini untuk bekerja ya? Sudah ada pekerjaannya? Di pabrik garmen Hongda. Pabrik baru di kawasan Luotang. Tidak perlu. Pabrik kalian tidak perlu, Pak Yo. Terima kasih. Hasilnya bagus, gajinya juga bagus.
Bosnya namanya Gong Tianhen, kebanyakan dari kalian. Produknya untuk ekspor. Saya tidak salahkan. Benar-benar. Kompleks ini juga bagus. Tetangga-tetangga saling kenal. Kita semua saling membantu. Kalian akan tahu setelah tinggal lama. Kami juga merasa kompleks ini bagus, makanya pindah ke sini. Kalian punya selera yang bagus. Terima kasih, terima kasih. Lihat apa jalan aja. Panggil Pak Yo, ada apa? Di jalanan yang lama saya lihat, ada yang mencuri aki. Mencuri aki. Di jembatan baru kita masih ada yang mencuri aki, saya juga heran. Wajahnya asing, pasti belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin dia baru datang dari luar kota. Oke, kamu awasi dulu, aku segera ke sana. Tenang, selesai. Petugas Yo, Anda sudah bekerja keras, minum air dulu. Tidak perlu, perutku sudah penuh semangka. Di dinding lorong ada nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa hubungi saya kapan saja. Oke, terima kasih petugas Yo. Tidak apa-apa, sibuk saja dengan urusanmu. Hati-hati di jalan, sampai jumpa petugas Yo. Oke. Lari. Kasih aku aki itu. Berdiri di situ, jangan bergerak. Jangan lari. Berhenti. Minggir, minggir, minggir. Oke. Minggir dulu, mohon minggir, terima kasih. Berhenti, jangan lari. Kenapa kamu ngejar aku? Yang aku kejar memang kamu. Ayo kamu datang sini. Kamu tunggu saja. Masih bisa lari. Yo, kamu di mana? Aku di Jalan Yang Liu, kamu cepat datang selamatkan aku. Oke, segera sampai. Gila. Berhenti. Kamu lari saja.
Lari lagi. Berhenti. Kamu ini peserta lari cepat atau apa? Coba tebak. Yo, kamu akhirnya datang. Jangan main tangan, lihat-lihat, jangan main tangan. Baik, hari ini semuanya ikut aku ke kantor polisi. Aku polisi. Aku juga pasukan khusus. Dia benar-benar polisi. Jangan banyak bicara, semuanya ikut aku ke kantor polisi. Tidak terlalu mirip. Kenapa kamu mengejarnya? Aku melihat langsung temannya menyerahkan barang curian padanya. Dia mengambil barang curian itu dan langsung lari, aku pun mengejarnya. Aku mengejarnya setengah jalan, dia membuang barang curian itu. Aku mengambil barang curian itu dan mengejarnya beberapa jalan sampai ke sini. Apa yang dia katakan benar? Tentu saja tidak. Aku yang pertama menghentikan pencuri aki itu. Aku bilang berhenti, kasih aku aki itu. Lalu dia kasih aku aki itu, abis itu dia potong. Aku balik badan, dia langsung kejar aku. Aku kira mereka berdua satu tim, ya aku lari aja. Ngaco. Pemuda ini berani bertindak ya. Om, aku lagi tugas. Tugas apa? Aku juga polisi. Sesama profesi. Ini tali sepatu. Tali tas. Ini bisa buat ikat orang. Di situasi tadi aku cuma bisa gitu. Bisa tangkap satu aja. Aku bilang lagi ya, aku bukan satu tim sama mereka. Aku yang nelpon Yoga yang dateng. Terus ngapain kamu lari? Ngapain kamu kejar? Siapa tahu kamu ngapain? Kamu kayak hantu hidup gitu ngejar aku, ya aku lari dong. Sebelum ngejar orang bilang dong kamu polisi. Aku bilang. Aku gak dengar. Kamu tuli. Aku bilang aku undercover, kamu dengar gak udah. Minta maaf aja selesai urusannya. Ngapa aku harus minta maaf? Tadi kamu tendang dia lumayan keras. Soalnya dia maling, aku tendang dia, kenapa? Dia bukan maling. Itu bukan urusan kamu. Terus gimana dong? Balik ke kantor polisi, jalani prosedur penyelidikan normal. Ya udah ayo. Anjing ini sakit ya? Gak apa-apa, ngantuk tidur. Tunggu dulu. Ini anjing kamu ya? Iya anjing aku, urusan kamu apa? Berhenti. Kok masih jauh banget ya? Jangan lari, berhenti. Jangan pergi. Jago juga ya? Lumayanlah, anjingnya gimana? Gak apa-apa, cuma pingsan. Benci banget sama pencuri anjing kayak kamu. Aku bukan pencuri anjing, aku cuma suka pengen pelihara beberapa hari. Udah, jangan ngomong lagi. Kantor polisi Sin Kiao dekat sini, serahkan orangnya ke aku aja. Terima kasih. Tidak perlu aku ikut sama kamu. Ayo bangun. Dua cewek cantik, lepaskan aku. Diam, tutup mulut. Gak ada kerjaan bagus, cuma ganggu kita pemilik rumah. Biarkan kita masuk. Kenapa gak boleh masuk, apa hakmu? Biarkan aku masuk, biarkan kita masuk. Aku udah sampai di lokasi. Kenapa gak boleh masuk, minggir dong. Masuk, jangan ribut, tenang. Tenang, jangan ribut, mundur, tenang. Apa sih ini, panggil manajer properti kalian. Hari ini harus kasih penjelasan.
Ya keluar kasih penjelasan oke. Sudah bicara satu-satu. Ribut gini bisa selesain masalah, ada yang perlu dibicarakan. Lihat apa yang mereka lakukan ya. Panggil si pengecut itu, biasanya kan jagoan suruh mereka keluar. Minggir ayo kita pergi mundur. Mundur jangan ribut. Si gede sini. Tahan aku mau lihat apa yang terjadi di dalam oke. Ayo kita juga masuk. Mundur. Kalau maju lagi aku gak akan segan. Apa hakmu nahan kita siapa lo? Aku polisi dari kantor polisi Sin Kiao, siapa aku? Aku kasih tahu apapun alasannya. Perbuatan kalian sekarang itu melanggar hukum ngerti. Aku lihat kamu sekutu mereka jangan takut sama dia. Mundur lagi. Kalau gini kalian bisa kena pasal serang polisi. Mundur jangan ribut. Cepat interogasi. Qiu Ping'an sini dulu. Ada apa Pak Sou? Lihat cewek ini dari pagi udah lemes di sini. Penuh bau alkohol gak bisa dibangunin. Bangun. Nama siapa tinggal di mana? Cepat telepon keluarganya. Sudah jangan teriak, aku udah coba lama. Bantu aku angkat dia masuk. Aku masih ada tugas oh ya. Hari ini kan ada 3 orang baru yang harus lapor cari mereka. 3 orang itu sampai sekarang belum kelihatan. Belum datang. Ya iyalah. Kepala kantor dan instruktur, ada apa Ping An? 3 orang baru yang seharusnya melapor hari ini, kenapa belum datang? Belum datang instruktur telepon, tanya ada masalah apa? Baik orang ini kenapa? Mabuk. Bawa ke ruang sadar jangan tidur di sini. Ya tolong saya. Jangan sentuh saya. Pagi tidak melihat kamu ini Gusuo. Ini ada masalah apa? Dushan ditangkapnya katanya dia orang baru di kantor kita. Ini kepala Ga. Halo kepala, nama saya Wang Jisiang. Jisiang seperti Jisiang yang baik seharusnya melapor jam 9 pagi. Tapi di tengah jalan ketemu 2 pencuri, Aki jadi terlambat. Jisiang yang baik bagus. Pemuda yang terlihat segar. Kamu kenapa pindah profesi, jadi pencuri aki? Ge suo saya benar-benar difitnah saya sertakan hari ini begini. Saya di jalan melihat 2 orang mencuri aki. Lalu saya angkat telepon dan melaporkan ke Yoga. Gu saya kan sudah memberitahu kamu ya. Lalu dia Jisiang yang baik mengejar saya beberapa blok. Kamu tidak lari bawa barang curian, saya tidak akan mengejar kamu. Saya sudah buang barang curiannya, jangan bicara lagi. Ini kamu yang suruh saya pegang. Barang curian sudah dibuang, bukan barang curian lagi kepala. Mereka pasti satu tim, saya melihat sendiri temannya, memberikan aki padanya. Jadi identitas saya terbongkar semua. Lao Jo Wailea kita ada pencuri lagi. Saya juga merasa aneh. Sudah lama tidak melihat pencuri. Dushan 2 orang itu, kamu kenal saya benar-benar tidak kenal. Kamu kan petugas grid terbaik di wilayah kita. Tidak mungkin salah lihat kan Gusuo. 2 orang itu, saya benar-benar belum pernah lihat di grid yang saya tangani. Bukan hanya orang bahkan anjing mana. Yang angkat keki kensing saya juga tahu mana ada, orang yang tidak saya kenal. Sudah jangan terlalu besar, kepala kemungkinan besar, ada pendatang baru. 3-5 tahun terakhir pendatang di wilayah kita terlalu banyak. Ya populasi terbalik di daerah Luotang. Pendatang sudah lebih dari 2 kali lipat penduduk lokal. Sangat merepotkan saya akan periksa. Dusan kamu bisa pergi. Kepala begitu saja dia dibiarkan pergi. Kalau tidak bagaimana ya benar. Gusuo saya kasih tahu dia tadi menendang saya. Yoga bilang dia harus minta maaf ke saya. Saya minta maaf. Jangan kamu minta maaf. Kamu minta maaf kalau gitu aku duluan pergi. Terima kasih ya Dushan kita kan keluarga. Sama-sama. Pergi ya oke. Kalau mau selesaikan masalah bicara baik-baik. Kalian ribut-ribut gini bisa selesaikan apa? Kita udah bicara baik-baik tapi gak ada hasilnya. Kalian beberapa ini, perwakilan pemilik rumah ya iya. Republik Rakyat Cina kalian sirtain dong sebenarnya ada masalah APA sekitar si tengah tuhun. Air di rumahku tekanannya bermasalah. Republik Rakyat Cina, aliran airnya kecil kayak tusuk gigi. Jangankan mandi atau nyiram toilet. Bahkan untuk minum aja kita kesulitan. Awalnya aku pikir karena rumahku di lantai atas. Jadi tekanan airnya kecil masih bisa dimaklumi tapi, setelah aku tanya-tanya. Seluruh kompleks ini, puluhan rumah baik di lantai atas maupun bawah. Siniwa mengalami masalah yang sama. Sudah beberapa kali kami laporkan, tapi mereka gak peduli. Kami sudah berkali-kali mengadu tapi sama sekali tidak ada hasilnya.
Petugas Sang jangan lihat, mereka gak bayar iuran perumahan. Kami juga gak bisa berbuat apa-apa kenapa kalian gak bayar iuran perumahan. Petugas bukan kami sengaja gak bayar. Tapi pekerjaan mereka memang sangat buruk. Kalian lihat saja ke kompleks pasti langsung tahu. Area hijau yang sudah direncanakan sekarang jadi tempat parkir. Banyak mobil dari luar yang parkir, sementara mobil kami pemilik rumah. Gak ada tempat parkir kompleks yang bagus jadi kayak tempat parkir. Dan mereka memanfaatkan kepentingan kami pemilik rumah untuk mencari keuntungan sendiri. Terus waktu itu di kompleks ada perbaikan pipa. Banyak lubang yang digali setelah pipanya diperbaiki. Lubangnya gak ditutup. Sudah lebih dari setengah tahun gak ada yang urus. Di kompleks ini, banyak anak-anak yang berlarian. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab masih ada lagi. Tembok luar gedung kami ada yang copot minta mereka perbaiki. Mereka suruh kami cari developer, tapi sudah setengah tahun. Gak ada kabar sama sekali. Terpaksa kami pemilik rumah yang pasang pembatas sendiri. Tapi setiap kami keluar masuk selalu was-was. Sudah-sudah aku mau tanya. Kalian gak bayar iuran perumahan? Kami bisa apa untuk menyelesaikan masalah? Kalian gak ngasih pelayanan kami bayar apa kalau begitu? Masalahnya tetap di kalian pemilik rumah yang gak bayar iuran perumahan salah ya? Kamu tahu apa langsung bilang kami, salah kamu sekutunya dia ya? Sudah duduk-duduk. Arsipmu sudah aku lihat. Lulusan, Akademi Kepolisian Jurusan Penyelidikan Kriminal. Kenapa ditempatkan di kantor kami? Tim penyelidikan tahun ini tidak ada kuota lagi. Kamu memang langsung ya? Setiap polisi pasti ingin masuk tim penyelidikan. Tidak ada yang perlu disembunyikan tapi Pak Kepala jangan khawatir. Baik di tim penyelidikan maupun di kantor polisi. Saya akan melakukan yang terbaik. Wang Ji Siang. Baik ingat kata-katamu hari ini. Sebenarnya kantor polisi juga bisa melatih seseorang. Hanya saja ada satu hal yang tidak saya mengerti. Kenapa tadi kamu langsung melepaskan Dusan R? Kenapa kamu merasa orang yang susah payah kamu tangkap, langsung saya lepaskan tidak terima ya? Bukan juga. Lalu kenapa? Ia memang tidak terima. Petugas Yo bilang Dusan R yang memberitahunya. Membuktikan dia tidak satu kelompok dengan pencuri aki itu. Tapi saya melihat sendiri orang itu memberikan aki padanya. Jangan-jangan kamu curiga sama Pak Yo? Bukan mungkin dia juga tertipu sama Dusan R. Kalau tidak kenapa Dusan R terus lari setidaknya harus diinterogasi dulu. Secara logika terdengar benar tapi kami sebagai polisi selain bisa analisis logika, lebih banyak mengandalkan pengalaman. Ini nanti kamu pelajari pelan-pelan. Sering-seringlah minta saran sama Pak Yo. Saya minta saran sama dia. Sekarang masalahnya sudah cukup jelas. Manajer Wang ya iya Manajer Wang. Kami beri waktu 2 bulan untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan warga. Kalian juga cepat bayar iuran perumahan. Masalah ini selesai oke. Asal mereka bisa menyelesaikan masalah kami. Pasti kami bayar iurannya untuk menyelesaikan masalah. Kamu juga kasih tanggapan oke tidak masalah. Baiklah sesuai dengan yang tadi dibicarakan. Sebentar lagi kalian berdua tanda tangan surat perjanjian damai. Masalah ini selesai oke, bisa-bisa tidak masalah. Tidak masalah tekanan air, kalian belum selesai. Iya masalah air ini, benar masalah air belum selesai. Lalu masalah air ini, bagaimana gini, saja saya bantu periksa. Saya baru cari di internet kemungkinan, masalah tekanan air Kessel. Kita cek siapa tahu bisa selesai oke. Baiklah ayo terima kasih Pak Polisi. Lihat ya masalah tekanan air ini. Serahkan saja pada kami pengelola untuk menyelesaikannya. Sekarang cuaca di luar sangat panas, tidak usah merepotkan 2 Pak Polisi. Tidak merepotkan ini tugas saya ayo. Ayo kita langsung pergi sekarang juga. Ayo jalan-jalan. Ikuti cepat-cepat. Jalan. Saya yang memimpin ya Pak Polisi lihat di sini ke sini jalan. Betul. 2 cewek cantik lain kali saya tidak berani lagi. Lepaskan saya. Jangan bicara. Jalan. Halo, Pak Polisi berikan pada saya bukan pengkiri anjing. pelan-pelan. Saya ini pertama kalinya. Kakak bisa bantu saya tidak? Bantu apa? Jadi saya seharusnya hari ini datang ke kantor polisi Sinkiao untuk lapor tapi saya terlambat. Kamu bantu saya jadi saksi bilang saja. Saya terlambat karena ikut kamu menangkap pencuri anjing itu. Jadi saya terlambat. Wakil Direktur Chen. Kepala G. Angin apa yang bawa kamu ke sini? Sudah lama tidak bertemu ya? Halo. Melewati Yuehu ketemu pencuri anjing saya bawa ke sini. Ada petugas baru di kantormu yang bantu tangkap. Rekan Zhang Miao. Hari pertama kerja performa bagus.
Kepala Ge, saya polisi Hang Miao Miao datang lapor. Kamu belum kenal ya? Ini, Wakil Direktur Chen Xiaojing, dari bagian politik kantor polisi Binjiang. Wakil Direktur Chen Xiaojing. Halo. Silakan masuk. Baik, jalan. Kamu lihat kamu hari pertama lapor, sudah terlambat. Terlambat malah minta Wakil Direktur Chen bantu kamu. Kamu memang jago pilih orang ya. Saya mana tahu saya sial begini. Saya mana tahu orang yang saya temui itu dia. Kamu masih tidak terima ya, saya kasih tahu ya. Ayahmu khusus bilang sama saya suruh, saya tegas sama kamu. Kamu baru pertama datang sudah cari masalah. Paman Ge. Di sini tidak ada Paman Ge. Kepala Ge. Ini jangan bilang ayah saya ya, tolong. Masih tahu malu ya? Jangan sampai terulang lagi, lain kali hati-hati. Terima kasih Pak Kepala, pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Di ruang sadar itu, ada seorang wanita yang mabuk. Kamu gantikan Pak Zhou dulu. Ya. Lihat kan, ini yang bikin tekanan air di rumah kamu jadi kecil. Siapa yang pasang ini? Apakah ini ulah kalian? Sudah tahu pasti ulah kalian, ayo pasang sekarang gimana? Cepat kejar, tahan mereka. Berhenti. Jangan lari, berhenti, berhenti, berhenti. Bicara baik-baik, jangan berkelahi, jangan lari, tahan mereka. Tahan, tahan, ngapain, jangan berkelahi. Jangan pukul, jangan pukul, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Sadar. Mau aku antar ke rumah sakit? Sadar kenapa bisa mabuk sampai segini? Wakil Kepala Chen. Tidur. Dipanggil-panggil gak bangun-bangun juga gak bisa kabarin keluarga. Ini. Kayaknya gak bakal bangun dalam waktu dekat. Kebetulan aku ada perlu sama kamu, kamu ikut aku keluar dulu. Mau pura-pura sampai kapan? Mau tinggal di kantor polisi seumur hidup, jangan pura-pura. Kembalikan barangnya ke orang. Sudah kamu tanya baik-baik ya, aku pergi dulu. Duduk dulu. Wakil Kepala Chen. Ada apa, masih ada masalah? Bukan, aku cuma mau tanya. Gimana kamu bisa tahu dia pura-pura? Kamu pernah lihat wanita mana yang habis mabuk? Masih terus khawatir bajunya terbuka. Oh iya. Masalah pagi tadi. Aku salah.
Dimarahin lagi. Kamu bikin aku kaget. Berani juga ya kamu hari pertama berani telat. Aku juga gak mau telat kok alarmku gak bunyi. Luosin kenapa? Aku gak tahu juga aku kirim dia, dia juga gak balas. Datang. Masa ada yang lebih telat dari kamu? Parkir mobilnya di belakang. Tangan kamu kenapa? Aku. Susah dijelaskan. Luosin. Lihat deh. Kalau bukan karena aku cukup pindah mungkin aku juga kena pukul. Kamu bilang ini namanya apa sih? Kamu sudah bekerja keras, ayo minum teh. Tenangkan diri. Tapi kamu juga. Kamu tahu kan Luosin itu baru datang. Dia belum ngerti apa-apa, kamu masih bawa dia. Aku juga nggak mau, tapi saat itu kondisinya. Nggak ada orang lain, aku bilang ya kepala. Si bodoh baru ini, kamu harus didik baik-baik. Seseorang yang bahkan belum pakai seragam polisi. Di TKP dia berani ngomong apa saja, kalau bukan karena dia ikut campur. Bisa sampai sebesar ini. Urusan masyarakat mana, ada yang namanya ikut campur. Jangan sembarangan ngomong tentu saja. Luosin pasti salah. Semua di TKP harus dengar perintahmu, nanti aku suruh instruktur. Bicara baik-baik sama dia. Harus dikritik habis-habisan. Tapi sekarang urusan ini aku nggak bisa urus. Sekarang pihak pengelola dan pemilik. Semua merasa dirugikan, kamu bilang gimana? Begini aku suruh Yo lihat-lihat. Kamu minum dulu terus cuci muka. Sebentar lagi ada upacara penerimaan anggota baru. Kita nggak boleh mempermalukan senior kan. Hari pertama melapor langsung kena tampar. Nggak boleh balas. Awalnya aku pikir aku sudah cukup sial. Lihat kamu, aku langsung seimbang. Kamu nggak bisa kasihan sedikit ya? Aku datang ke sini demi kamu loh. Aku nggak suruh kamu datang ke sini. Lagi pula kamu pikir aku mau datang. Ayahku dulu sebelum ke tim kriminal pernah bertugas di kantor polisi Sinkia, jadi dia mati-matian suruh aku ke sini, bilang biar aku latihan. Nah ini dia dari aku masuk. Di mana-mana ada mata-matanya, bikin kesal. Kalian bilang apa setiap kantor polisi kayak gini? Atau cuma kantor polisi Sinkia yang kayak gini? Aku jadi polisi karena merasa keren. Kalau besok-besok terus digituin, mending aku berhenti aja. Kalian aku nggak tahu ya. Tapi aku pasti mau ke tim kriminal. Kamu bilang mau pergi ya bisa pergi. Asal aku tampil menonjol, mungkin nanti tim kriminal merebutkan aku ya. Masih mungkin juga, siapa suruh waktu di sekolah nilaimu begitu bagus, aku yang malang. Saat lulus justru beberapa terbawah. Sekarang kepala kantor masih mengatakan untuk ketat memintaiku. Siapa suruh kalian bertiga berdiri hukuman di sini? Pembimbing. Bagaimana? Pemandangan di sini tidak buruk kan? Persiapkan dirimu dengan baik. Nanti akan diadakan upacara masuk kerja untuk kalian. Ya. Aku bersumpah. Aku secara sukarela menjadi seorang polisi rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Aku secara sukarela menjadi seorang polisi rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Aku berjanji setia kepada Partai Komunis Tiongkok, setia kepada tanah air, setia kepada rakyat, setia kepada hukum, mematuhi perintah dan mendengarkan komando, menjaga disiplin dan merahasiakan rahasia, melaksanakan hukum dengan adil dan menjunjung tinggi kejujuran. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tak takut berkorban. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tak takut berkorban. Mengabdi sepenuh hati kepada rakyat. Aku bersedia berbakti pada mulia karir kepolisian rakyat. Untuk merealisasikan sumpahku sendiri dan berusaha sepenuhnya. Orang yang bersumpah Gchen 11. Orang yang bersumpah Luo Xian. Orang yang bersumpah Wang Jisiang. Orang yang bersumpah Zhang Miao Miao. Sumpah selesai. Balik kanan. Perkenalkan kepada kalian. Mereka adalah teman-teman baru tahun ini dari kantor kita. Perkenalkan diri kalian. Halo, semua, namaku Luosin. Halo semua, namaku Wang Jisiang. Halo semua, namaku Zhang Miao Miao. Selamat datang semuanya.
Baiklah, anggap kalian sudah saling kenal. Biar aku perkenalkan kepada kalian. Tradisi baik dalam tim kepolisian kita adalah sistem guru membimbing murid. Setiap teman baru yang datang setiap tahun harus dibimbing oleh seorang polisi senior untuk mengenal pekerjaan. Sekarang aku akan memperkenalkan satu orang guru untuk masing-masing dari kalian. Chen Dongsheng Ge. Kamu bawa Luosin Shifu baik-baik. Zhang Miao Miao. Ke. Kamu biar aku yang bawa. Ya Shifu baik. Halo. Lao Yo. Wang Jixiang biar kamu yang bawa. Kepala aku nggak bisa. Suruh teman lain yang bawa, apa maksudmu nggak bisa? Kamu yang paling berpengalaman di sini. Kalau kamu nggak bisa, siapa lagi yang bisa? Kepala aku udah tua. Ngurus diri sendiri aja susah. Masa ngurus murid lagi? Lao Yo. Anak ini juara di Akademi Polisi. Dia bahan yang bagus. Kalau kamu nggak bawa, kamu yang rugi. Justru karena dia bahan yang bagus. Jangan-jangan malah jadi sampah kalau aku yang bawa. Lapor. Kepala aku nggak butuh Shifu. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan, aku udah lulus dari Akademi Polisi, nggak butuh orang lain bawa. Keren. Wang Jixiang Yo Jianbin mana yang nggak baik? Instruktur aku nggak cocok sama dia. Masa nggak cocok? Coba jelasin apa itu cocok. Gimana bisa disebut nggak cocok? Kepala pertama kali ketemu dia. Hampir aja berantem dan dia itu kelakuannya. Nggak kayak polisi sama sekali. Kamu masih polisi magang. Belum sehari kamu punya hak apa? Bilang orang lain nggak kayak polisi. Aku memang masih polisi magang. Tapi aku udah persiapan beberapa tahun, dan aku tahu apa itu polisi yang baik. Coba jelasin apa itu polisi yang baik. Tak gentar menghadapi bahaya, memberantas kejahatan, bersumpah membela negara dan rakyat, melindungi nyawa dan harta benda. Kepala dia juga nggak mau jadi Shifu aku. Aku juga nggak mau jadi murid dia. Mending nggak usah dipaksa. Duduk. Kamu tahu kenapa Lao Zhou nggak mau bawa murid? Dia nggak maksud ke kamu. Tahun lalu kita juga ada polisi baru. Itu yang dibawa oleh Pak Yo dulu. Mereka berdua punya pendapat berbeda tentang satu hal. Bertengkar hebat, lalu bagaimana? Polisi baru itu dipindahkan saat pergi. Bilang banyak hal yang tidak enak. Saat itulah hati Pak Yo sangat terluka. Sebenarnya, Pak Yo ini orangnya sangat ramah. Dia sudah bekerja di komunitas selama 2-30 tahun, dia sudah bekerja di komunitas selama 2. Kamu harus rendah hati, ada apa? Bisa banyak belajar darinya. Saya belajar darinya. Kalau dia hebat bisa bekerja selama 2-30 tahun, masih polisi tua. Apa masalahnya dengan polisi tua? Banyak polisi tua yang sudah bekerja 2-30 tahun. Kamu masih meremehkan. Kamu bilang guru di Akademi Polisi, bagaimana mengajarnya? Pelajaran tentang mematuhi perintah, bagaimana diajarkan? Saya patuh tapi tidak buta. Oke, kamu hebat. Tidak masalah, ikuti aturan kantor. Polisi baru tahun pertama, tidak bisa menjalankan tugas sendiri. Karena kamu tidak mau punya mentor. Kamu tinggal di kantor jadi staf internal. Staf internal kepala kantor. Ge Suo. Benar-benar mau menjadikan Wang Jixiang sebagai staf internal. Lihatlah anak itu. Saya suruh dia lakukan, dia bisa lakukan. Saya hanya ingin mengurangi kesombongannya. Oke, sangat menghargai dia. Tapi anak ini memang bahan yang bagus. Tergantung bagaimana kita mengasahnya, kamu juga berpikir begitu. Seperti kata pepatah, mentor membawa masuk pintu latihan, tergantung diri sendiri. Dia malah bahkan tidak mau punya mentor. Nanti kamu bilang ke Dongsheng. Suruh dia bawa Wang Jixiang juga. 1 kambing digiring, 2 kambing juga digiring. Baiklah, kali ini Chen Dongsheng yang akan pusing. Tapi kamu bilang hari ini Pak Yo Zhang Miao Miao.
Tunggu sebentar, baiklah, kalian bicara dulu, nanti kita lanjut. Pembimbing. Kamu kemari. Apakah kamu juga seperti Wang Jixiang? Tidak mau punya mentor seperti saya? Tidak. Saya hanya berpikir biarkan Direktur Zhou yang membimbing saya. Saya pasti akan berusaha keras. Dan Anda lihat Anda adalah kepala sana, pasti sangat sibuk. Jangan berlagak begitu pada saya memberitahu Anda. Ini adalah pesan langsung dari ayahmu. Aku takut orang lain akan bersantai terhadapmu. Maka aku membawamu sendiri. Orang ini Sang Mugang benar-benar luar biasa, dulu dia keras terhadap anak buahnya itu, sudah cukup. Tapi aku adalah putrinya, kenapa dia juga begitu keras padaku? Julukan ini yang dia punya juga kamu tahu. Aku tentu saja tahu. Dan bisa memahami. Ayahmu ini suka gengsi, dia sendiri adalah pahlawan model kelas 2. Kamu juga bisa dianggap sebagai putri dari keluarga besar. Ayahmu menuntutmu tinggi itu wajar. Tapi dia adalah dia dan aku adalah aku. Tidak bisa menggunakan standarnya untuk menuntutku. Kalimatmu ini jika didengarnya, aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Kamu pergi, sibuklah, aku keluar dulu. Paman Ge, selamat tinggal. Di sini hanya boleh memanggilmu kepala. Kepala, selamat tinggal. Kunci sudah dibuka. Ayo, suamimu datang menjemputmu. Aku tidak pergi, aku tidak keluar. Kamu aneh sekali, sebelumnya enggan pergi. Itu karena katamu tidak ada orang di rumah yang datang menjemputmu. Sekarang orang di rumah sudah datang, kamu malah tidak mau pergi. Apa maksudnya ini? Rekan polisi, apakah kalian bisa menahan aku beberapa hari? Nona kecil, ini pertama kalinya aku mendengar ada orang yang secara sukarela meminta ditahan. Orang lain berharap seumur hidup mereka tidak datang ke sini. Kamu malah baik-baik saja tidak mau pergi. Ayo pulang dengan suamimu. Rekan polisi, tolong. Kakak baik. Adik baik. Jangan biarkan aku pergi dengan suamiku. Jika dia membawaku pergi, dia pasti akan membunuhku. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan yang sebenarnya padaku. Atau aku tidak bisa membantu kamu lepaskan. Aku keluar untuk bertemu teman online. Awalnya aku dan teman online ini berbicara dengan baik. Tetapi saat pembayaran dia melarikan diri. Aku Liu Shasha bersumpah kepada langit. Hidangan di meja itu semua dipesan olehnya, aku hampir tidak makan 2 suap. Semakin aku memikirkannya, semakin marah kenapa aku yang harus membayar. Maka kamu kabur. Lalu ditahan lagi oleh pemilik toko. Saya sudah mengerti situasinya, tapi apa hubungannya dengan suami kamu? Saya. Teman online yang saya temui. Dia itu laki-laki. Suami saya tidak tahu. Tapi tidak bisa menghindar selamanya. Kamu pasti harus pulang. Tidak, suami saya sedang marah sekarang. Bisakah kita tunggu sampai dia tenang dulu? Tolong biarkan saya bersembunyi di sini beberapa hari. Kalau saya keluar sekarang, dia mungkin akan memukul saya. Ini kantor polisi. Saya tidak percaya dia berani memukul orang di sini. Nanti keluar, bicaralah baik-baik dengannya, tidak apa-apa. Saya di sini, ayo pergi. Polisi Nona cantik. Memanggil Dewi pun tidak ada gunanya, cepat pergi. Pergi. Suami saya salah. Keluar. Tidak tahu malu, saya pukul, kamu tidak tahu malu. Saya pukul, kamu tidak tahu malu. Di kantor polisi masih berani berkelahi, saya pukul istri saya, apa urusanmu? Jangan pukul, jangan pukul. Sakit, lepaskan saya, sakit. Lepaskan suami saya, siapa yang suruh kamu memukulnya? Saya kasih tahu ya, saya akan melaporkan kamu. Apakah kamu ada masalah? Dia pukul kamu, dia bantu kamu. Kamu harus melaporkannya. Apa ini urusan keluarga saya, tidak perlu kalian campur. Dengar, yang memukul orang itu harus ada konsekuensinya. Berdasarkan pasal 43 UU Penanganan Ketertiban Umum, bisa diberikan sanksi administratif jika menyebabkan luka ringan atau lebih. Berdasarkan hukum pidana bisa dituntut pertanggungjawaban kriminal, kamu mengerti tidak? Mengerti. Pulanglah, bicara baik-baik, jangan pukul-pukulan lagi. Dengar tidak? Dengar. Kalau dia pukul kamu lagi, segera laporkan ke polisi. Ayo urus administrasinya. Suami. Pulang, nanti saya urus kamu. Salah, lepaskan, saya benar-benar tahu salah.
Barusan komandan bicara, dengan saya katanya, harus perhatikan pengaruh. Suruh saya jangan bawa mobil mahal lagi ke kantor. Ini sudah mobil termurah di rumah saya. Apa benar saya harus beli mobil kecil Kiki? Bawa ke kantor. Bukankah itu berpura-pura? Kepala kantor benar-benar suruh kamu jadi staf internal. Tidak mungkin. Kenapa kau bilang begitu? Bukankah itu seorang master? Kau memanggilnya tanpa sepotong daging. Aku hanya tidak yakin. Yeo Jianbin telah menjadi polisi selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana saya bisa menjadikannya tuan saya? Aku pergi untuk memeriksa. Mereka bilang tidak pernah melihat 2 baterai yang dicuri. Sepertinya ada pendatang baru. Lihat apakah ini polisi efisiensi. Jadi apa yang bisa saya tanyakan tentang efisiensi? Dengar kau punya cara. Tersangka adalah 2 pria. Salah satunya berusia 26 tahun, tingginya sekitar 180 meter, tidak gemuk dan tampan. Yang lain tidak boleh berusia lebih dari 25 tahun. Tingginya sekitar 1,75 meter, bentuk tubuh ramping, wajah runcing, kelopak mata ganda tetapi tidak jelas. Keduanya memiliki aksen asing. Layak menjadi siswa terbaik yang lulus dari polisi. Apakah kita harus mengejar potret? Pergi dan tempel perintah yang diinginkan. Jangan berpikir aku tidak bisa mendengar. Tapi setidaknya menurut deskripsi saya, pasti jauh lebih cepat daripada kau. Kalau tidak 2 orang ini, Aku akan mencarinya. kesepakatan bagus. Aku harus menangkap 2 pencuri. Pada saat itu direktur akan mengerti. Aku bilang jangan main-main. Apa yang salah? Yeo Jianbin. Kiki kecil. Siap bertarung. Mulai menyerang. Pegang pergelangan tangan dan hancurkan siku. Memblokir lengan dan kaki mulai. Memotong tulang rusuk dan memukul dada dimulai. Tinju pergelangan tangan dimulai. Peretasan dimulai. Terima. Benar. Ini adalah apa yang harus dilakukan polisi baru. Ada proses adaptasi. Aku akan bicara dengan mereka. Itulah yang dikatakan. Dan semua orang datang dari telur rekrut. Tapi yang paling ditakutin itu anak baru. Nggak peduli, langsung nyerobot. Sekarang kita mulai latihan melawan per kelompok. Kelompok pertama siap. Kapten. Latihan terus gini emang seru apa? Ayo langsung praktek aja. Siap. Mulai. Punggung gue. Selesai. Bro, beneran lo jatuhin gue ya? Lo berapa, umur gue berapa? Main-main aja lah, maaf ya bro. Maaf. Jago juga lu. Ayo kita coba. Coba ya coba. Cuma segini doang, gak usah panggil Shifu deh. Lagi. Ayo. Ngaku kalah nggak? Bilang lagi, ngaku kalah nggak?
Gak. Kapten Zhang masih nggak mau ngaku ya main lagi jangan berantem. Kita temenan ngapain ribut? Lu si keledai bego. Diagram alur kerja penanganan laporan lu perhatiin baik-baik. Semua alurnya perhatiin baik-baik sama ini tuh kepolisian. Aturan kerja penanganan laporan. Lu perhatiin baik-baik dan teliti. Terus cara lapor ada beberapa. Perintah 110 laporan telepon. Warga bawa sendiri, nyerah diri sama cara lain. Lu harus catat detail namanya. Alamat sama nomor telepon oke. Di kolom kondisi laporan ini. Apa laporannya? Alamat kejadiannya. Sama waktunya harus dicatat jelas ngerti kan? Susah apa tinggal isi aja formulir laporan ini. Kan selesai. Belajar nggak terserah lu gue juga males ngajarin. Gimana ada nggak keinginan patroli sama gue? Jangan bikin gue kesel cepetan pergi. Luosin. Patroli sama gue petugas yo. Gue mau patroli sama Shifu gue. Gue udah bilang sama Chen Dongsheng. Patroli biar dia yang bawa ajudannya. Aku punya kasus besar butuh bantuanmu. Benarkah? Kasus apa? Apa yang perlu aku lakukan? Ikut saja aku. Baik. Baju merek mahal yang robek kemarin masih ada? Masih di asrama. Ambil. Oke. Manajer Wang ada teh? Berikan aku 1 gelas. Xiao Lang tuangkan teh untuk petugas Yo. Xiao Luo masuk. Non berikan mereka semua air. Susah sekali datang ke perusahaan kalian. Mulut kering gimana mau ngobrol? Sudah. Hari ini aku kumpulkan kalian berdua. Untuk membicarakan lagi menyelesaikan masalah ini. Agar semua bisa merayakan festival musim gugur dengan hati yang tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Petugas Yo. Mereka memukul karyawan kami pasti kami akan melaporkan mereka. Kalian masih berani melaporkan kami? Pikir kami tidak tahu hukum ya? Kalian sengaja membatasi penggunaan air kami. Mengganggu kehidupan normal, kami juga akan melaporkan kalian. Laporkan saja tidak perlu bicara lagi. Langsung ke pengadilan apa sikap ini? Sikap apa? Kalian yang bagaimana? Ke pengadilan ya ke pengadilan. Siapa takut siapa aku beritahu kalian. Sudah dengarkan aku sampai selesai. Setelah aku selesai bicara, kalian masih mau ke pengadilan. Aku tidak akan menghalangi. Pertama memukul orang itu salah. Harus bertanggung jawab tapi. Petugas Yo mereka yang duluan biarkan aku selesai bicara. Ya kamu bicara. Pada dasarnya masalahnya ada di pihak kalian. Kompleks perumahan kalian di sini, apakah harga rumahnya yang termahal? Semua orang membayar mahal untuk membeli rumah kalian. Hanya karena rumahnya? Dan juga layanan pendukung kalian. Bukan begitu? Mereka tidak punya layanan apa-apa. Tidak ada layanan kamu sendiri yang bilang. Masalah yang dilaporkan pemilik rumah. Haruskah kalian menyelesaikannya? Petugas Yo kami juga ingin menyelesaikan masalah. Tapi butuh waktu bukan? Setengah tahun lebih belum cukup? Aku juga mau bicara untuk mereka. Memperbaiki pipa memang demi kebaikan pemilik rumah. Dan memang seharusnya mencari pengembang. Tapi masalah tetap saja ada. Seberat apapun harus diselesaikan. Kalau tidak jika terjadi sesuatu nanti. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Benarkan. Ini bisa berujung ke pengadilan. Kalian datang bekerja dengan baik-baik. Tapi akhirnya harus menghadapi pengadilan. Apa gunanya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pak Yo, apa yang kamu katakan aku mengerti semua. Bagaimana kalau begini beri kami sedikit waktu lagi. Masalah yang mereka laporkan akan segera kami selesaikan bagaimana? Dengan sikap seperti ini, segalanya jadi lebih mudah. Masuk. Pak Kepala aku sudah memikirkannya semalaman.
Aku yang salah. Baru sehari menjadi staf administrasi. Sudah tidak tahan duduk di kantor. Pak Kepala, izinkan aku seperti Luo Xin dan teman-teman lainnya. Biarkan aku patroli keluar. Begitu ya, pergilah cari gurumu. Yao Jianbin melapor. Pak Kepala, mari kita kompromi. Kamu bisa menugaskan siapa saja sebagai guru asalkan bukan Yao Jianbin. Aku terima. Masih mau negosiasi denganku? Aku heran. Berapa kali kamu bertemu dengan Tua Yao? Mengapa begitu canggung? Aku dan dia bukan satu jenis orang sejak lahir. Nah, coba jelaskan. Kamu termasuk jenis orang yang mana? Aku. Pak Kepala, izinkan aku untuk patroli saja. Mengakui kesalahan masih ada harapan. Terima kasih, Pak Kepala. Ingat, guru satu-satunya untukmu adalah Yao Jianbin. Cepat atau lambat kamu harus menerima. Lo kenapa balik lagi ke sini? Pihak properti sudah menyatakan sikap. Apa kalian juga harus mundur selangkah? Biaya properti tetap harus dibayar. Mereka juga butuh bayar gaji. Menafkahi istri dan anak-anak mereka, bukan begitu Pak Yao? Uang ini sebenarnya bisa kami bayar. Tapi mereka diam-diam membatasi air kami. Membuat kami tidak bisa hidup normal selama setengah tahun ini. Hanya karena harga diri ini, kami tidak bisa terima. Hal ini tidak bisa kami toleransi benar. Ini salah mereka. Sudahlah, kita anggap seri. Bagaimana dengan biaya pengobatan mereka? Ini harus dianggap sebagai kecelakaan kerja. Kalian membatasi air mereka itu melanggar hukum. Kalau sampai diadili, hukumannya tidak akan lebih ringan daripada pukulan. Kami juga dipukul, lihat kami semua tergores. Lihat sampai seperti apa kalian benar-benar mau menghitung seperti ini. Xiao Luo tunjukkan pada mereka. Lihat ini yang kalian lakukan. Kalian ini menyerang polisi. Bermain-main. Ini merek ternamakan. Berapa harganya? Anak mereka baru lulus dari akademi kepolisian. Keluarga susah payah membelikannya baju bermerek. Lihat sampai jadi seperti ini. Ini harus diganti rugikan. Siapa yang akan mengganti? Sebagai manusia, kita harus saling mengalah. Kita tinggal di satu kompleks yang sama. Nanti masih akan sering bertemu. Nah, baiklah, terserah kalian. Nah, ini baru benar. Sudah pulang. Pulang terlambat, kamu pasti sudah sangat lapar. Cepat cuci tangan dan makan. Baik, aku akan cuci tangan. Kenapa kamu tidak makan duluan? Ini kan menunggu kamu pulang untuk makan bersama. Bagaimana perasaanmu hari ini? Lumayan? Sudah minum obat tepat waktu? Sudah. Maksudku tepat waktu. Pagi sekali, siang sekali. Ini kan aku baru saja minum lagi, sudah menurut perkataanmu. Hebat. Ini masakan sudah dingin, aku akan menghangatkannya. Jangan bergerak, duduk saja. Baik, pekerjaan kasar seperti ini bukan tugas pemimpin. Aku yang akan melakukannya. Bisakah kamu tidak mengikutiku? Kamu akan terlihat seperti apa di mata orang lain? Siapa yang mau lihat, biarkan saja, aku tidak peduli. Mungkin istirahat sebentar. Aku bilang kalian berdua datang untuk berolahraga. Atau untuk menyiksa anjing. Jangan ngomong sembarangan, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Sekarang nggak ada bukan berarti nanti nggak ada. Lambat laun pasti ada hubungannya. Luosin waktu di akademi kepolisian.
Kalau kamu niat ngejar Zhang Miao Miao kayak gitu pakai buat belajar aja. Pasti kamu bisa jadi lulusan terbaik. Aku nggak kayak kamu jadi terbaik atau nggak penting buat aku. Masa kamu kira aku lagi puji kamu? Ada yang aneh nih, Luosin gimana? Luosin aja bisa nanganin masalah di kompleks Yang Guang. Kamu masih duduk-duduk aja di kantor. Miao Miao, kamu tim sebelah mana sih? Miao Miao, kita pasti tim aku dong. Pergi sana. Oke deh. Tapi jujur aja hari ini, aku benar-benar belajar banyak. Petugas Yo memang hebat banget. Sang Sihwa aja nggak bisa selesain. Dia kuma perlu si Kankerte. Aku aja pengen jadi muridnya. Kalau berani bilang aja ke gurumu sendiri. Aku cuma nggak ngerti. Kenapa kamu selalu ribut sama petugas Yo? Dia kan polisi paling senior di kantor kita. Dia yang jagain kamu pasti nggak bakal rugi. Senioritas emang nggak penting udah puluhan tahun kerja. Masa jabatan wakil kepala aja nggak dapat. Itu bukti kemampuannya nggak bagus. Ini. Aku dengar dari ayahku. Dulu waktu mereka masih di kantor polisi Xinqia, dia lebih terkenal daripada ayahku. Terus kenapa ayahmu pindah ke tim kriminal? Sedangkan Yo tetap di kantor polisi. Ya pasti ada masalah dong, entah karakternya. Atau kemampuannya, pasti ada masalahnya. Pokoknya aku nggak mau jadi muridnya, siapa yang mau silakan. Dia selalu kayak gitu. Kamu juga selalu kayak gitu, jangan ikutin aku. Cepetan, aku mau ke toilet. Udah mati aku. Ini tengah malam. Ngeganggu banget sih. Mau minum obat tidur lagi? Sudah minum. Aku mau cari mereka. Jangan pergi. Kemarin udah pergi, ada gunanya? Mungkin kalau dicari berkali-kali bisa berguna. Dia baru pindah kalau tiap hari kayak gini. Mau bikin orang mati ya? Besok aja deh. Tidur matiin lampu. Mau nggak? Tunggu bentar, sepatu hak tinggiku dulu. Nih buat kamu. Ngapain ribut? Matiin lampu. Tantan, cepetan. Nanti telat. Datang, jangan buru-buru. Sekarang udah oke, sekarang udah oke. Sekarang udah tenang, mau tidur bentar enggak? Oke deh. Gimana, mau tidur? Pak Yo, Pak Yo. Ada Pak Yo enggak? Om Pak Yo enggak ada apa? Pagi tadi hampir kejatuhan pot bunga dari atas. Nyaris kena panggil Pak Yo ke sini. Dia beneran enggak, aku cuma mau cari Pak Yo. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja Pak Yo, jangan. Pak Yo beneran enggak ada apa, aku perlu bohong? Kalau masalah ini enggak selesai aku enggak pergi. APA, aku perlu bohong? Aku di sini aja. Pak Yo, Pak Yo. Om Feng, bangun dulu, bicaranya baik-baik ya? Bicaranya baik-baik ya? Aku nggak bilang nggak ngurus kan?
Masalah ini nggak bisa buru-buru, aku bilang aku nggak ada hubungannya sama kamu. Dua cewek itu pulang malam Dongsheng ada apa? Gu Suo, kepala Ge. Aku kenal kamu bos besar ya? Masalahku ini, kamu harus urus sendiri Om Feng. Aku juga kenal kamu, jangan terlalu emosi dulu. Mari kita duduk dan bicara pelan-pelan ya. Jangan buru-buru, oke ayo. Aku nggak tahan, ada apa sih? Om Feng bilang di atas rumahnya, baru pindah dua cewek. Pot bunga itu hampir jatuh menimpanya. Dia nggak mau kecuali cari Pak Yo. Sudah pergi aja. Oke, aku tunggu di rumah. Tenang aja, malam ini aku kirim orang ke rumahmu untuk koordinasi. Kamu harus janji ya? Harus janji. Tenang aja di rumah ya. Oke, hati-hati di jalan. Sudah terbiasa kerja di kantor? Lumayan. Lumayan aja, selamat Pak Polisi. Selamat Om. Jangan sentuh aku. Jangan marah, aku salah. Santai aja bro, zaman sekarang. Aman sentosa, gak ada kekerasan kriminal. Terlalu banyak nonton film ya. Jadi polisi memberantas kejahatan. Baru ada kepuasan, kalau setahun gak ketemu penjahat. Buat apa ada polisi? Penjahatnya banyak baru senung ya. Tiap hari di jalan baru puas. Pak Yo ini emang pinter banget. Ada apa? Sekarang aku ngerti kenapa dia gak mau bawa kamu. Kalau tiap hari sama kamu, hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi, penyakit jantung semua bisa kena, ayo pergi. Ayo semuanya kita foto bareng. Pose yang bagus ya. Mati semua, mati. Ngapain? Dia disembunyikan di mana? Keluar. Mabuk ya kamu, ada apa sih? Cek dulu. Keluar. Miao, minta bantuan ke kantor. Polsek Jembatan Baru. Ini polisi Sang Miao minta bantuan. Minggir bro. Nyari orang ya, namanya siapa? Kita bantu nyari. Lu siapa bro? Tenang. Istriku diculik sama kamu ya, nyari istri ya. Bilang namanya siapa, kita bantu nyari. Tenang ya, kamu bohong, tenang. Lu sekeluarga gak bro, tenang, permisi, makasih. Makasih, tenang ya, mundur, tenang. Bukannya lu suaminya Liu Xiaoxia? Jangan mendekat bro, tenang. Istriku diculik sama dia. Mana mungkin kita gak kenal istrimu. Bilang rupa dan namanya, kita bantu nyari. Mundur, baik, mundur. Istriku lari lagi sama orang lain. Ini aku gak mukul dia. Dia ambil uangku, lari sama pria lain. Kalau aku gak ketemu istriku, aku gak bakal beres sama kamu. Bicara baik-baik ya Miao. Bicara baik-baik. Luo Xin. Jangan mendekat, jangan provokasi dia. Tenang, bicara pelan-pelan. Kamu taruh botolnya dulu, jangan mendekat. Jangan emosi, botolnya taruh dulu, mau tangkap aku. Jangan mimpi. Aku bilang sama kalian, aku masih harus cari istriku. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja, oke? Tidak masalah, baiklah. Aku tahu kamu mau cari istri kan, oke, kami tahu. Kami bantu cari, ya betul, kami polisi. Polisi lebih ahli mencari orang daripada kamu kan, ayo mundur, tidak. Tenang seperti ini. Kamu kasih tahu dulu nama istrimu, aku akan cari sekarang. Bagaimana, pergi, jangan emosi. Jangan terburu-buru. Miao, jangan takut. Tebak siapa aku? Lepaskan tanganmu. Tebak dong, siapa aku? Aku marah nih. Sekali saja tebak.
Ada APA. Leherku sakit. Tidak APA APA tidak APA APA. Kuma Tidak kuma apa-apa, tertarik sedikit. Tidak apa-apa miao miao jangan nangis. Ada apa? Ayo ke sini. Apa yang terjadi? Ayo lihat itu kan Pak Yo. Tidak ada tiga tinggi minumnya malah tinggi. Boleh minum saat siaga. Kembali ini Pak Yo tidak mungkin. Tiba-tiba minum di sini pasti ada sesuatu. Ayo jangan ganggu urusan orang cepat. Kenapa kalian semua takut sama dia? Dia punya hak istimewa di kantor atau ada backingan? Kami jaga di sini dia malah minum-minum. Hebat. Siapa yang takut sama dia bilang jangan urus. Cepat kembali ke kantor ayo. Cepat kembali ke kantor. Kenapa tidak minum kan sudah janji, satu orang satu botol. Ayo sudah cukup tidak bisa minum lagi. Jangan main sembunyi-sembunyi sama aku. Aku tahu kemampuan minummu. Tuang. Pak Yo hari raya begini tidak temani istri di rumah. Malah temani kami minum. Kayaknya istri di rumah sudah tidak sabar nih. Mungkin kita cukup sampai sini kan memang untuk minum. Baru sampai sini di rumah istri, tidak boleh minum sama sekali. Istri kamu ngurusin kalau kamu minum alkohol. Istri kepala desa kami di kampung mau ngurusin juga nggak bisa. Ada berapa anak? Dua-duanya masih sekolah di rumah, juga harus ngurusin orang tua. Selama ini aku sering di luar. Menyusahkan istriku kasihan juga sama anak-anak. Daerah kami nggak kayak sini yang makmur. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Kalian juga nggak mudah ya. Ayo, minum buat yang nggak mudah ini. Kepala desa kamu jangan minum banyak-banyak. Kalau kurang aku suruh Amir ke bawah lagi. Hari ini kita harus minum, sampai puaskan lagi merayakan. Kalian kan kerja fisik. Setelah minum tidur nyenyak biar nggak capek. Guswo sudah kembali. Ada apa nggak ada apa-apa Guswo nggak ada ya. Kalau gitu buruan makan oke. Gesuo. Ji siang kenapa? Aku mau lapor Yo Jianbin. Dia kenapa? Polisi minum alkohol saat bertugas itu melanggar aturan nggak? Kamu bilang Lau Yo minum sama siapa? Orang-orang itu aku nggak kenal tapi Yo Jianbin. Aku lihat jelas Chen Dongsheng juga lihat. Kalau nggak percaya tanya dia. Apa yang terjadi? Yo Jianbin punya kenalan di atas ya. Kamu mikir apa sih kenapa kamu begitu melindungi dia? Kasus Dusan kemarin dia bilang apa ya apa. Kita semua jaga patroli dia bilang nggak pergi ya nggak pergi. Sekarang malah melanggar aturan terang-terangan kamu juga nggak ngurusin. Melanggar aturan ya harus diurusin. Tapi kamu berani banget ya. Berani lapor Lau Yo. Di kepolisian nggak ada tempat buat yang main hakim sendiri. Bahkan kalau sampai ke cabang aku juga nggak takut. Ada apa lagi malam ini? Nggak ada malam-malam ini ada apa? Aku beneran nggak kuat nggak bisa minum lagi. Aku tahu kemampuan minummu. Atau nggak suka sama arak yang aku bawa. Nggak ada beneran nggak ada. Kalau gitu minum lagi ayo.
Tuang. Kalian bertiga turun. Hai Bo, hai Rui, turun. Petugas lapangan melaporkan. Dikatakan bahwa pekerja migran di lokasi konstruksi, Tianyi telah berubah. Saya khawatir saya harus bertarung untuk memberitahu semua orang. Segera berangkat dengan saya. Semua orang sudah datang? Semua sudah datang, semua sudah siap? Siap berangkat. Semua mobil polisi, semua mobil polisi. Sekarang matikan lampu dan sirene. Setelah semua mobil tiba di lokasi yang ditentukan, keluar dari mobil dan menunggu instruksi saya. Kamu tidak tahu. Nama keluarga Wu anak itu terlalu bullying. Air sumur yang kita semua keluar untuk bekerja, tidak melanggar air sungai. Tapi dia baik-baik saja. Dia memotong harga dengan adik laki-lakinya. Saya mengambil semua hidup saya. Anda mengatakan bahwa para gangster ini tidak memiliki rumah. Tidak ada kerugian untuk menghasilkan lebih sedikit. Tapi kita berbeda, kita harus menghidupi keluarga kita. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Kepala desa, kepala desa. Saudaraku baik-baik saja mabuk. Saudaraku, jangan tidur, kau bangun. Apa yang harus dilakukan jika Anda tidak tidur? Mereka bertarung dengan Wu Fajar. Matikan lampu. Cepat. Jongkok. Apa yang kalian lakukan dengan Wu saat fajar? Aku sudah tahu. Kalau tidak aku di sini, aku akan menyelamatkan kalian. Kau tak tahu kalau melawan hukum? Kami tak mau. Tapi mereka terlalu menggertak. Bicaralah dengan baik, duduk dan bicara. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Jangan bergerak, hanya ingin bertarung. Harus masuk penjara. Bagaimana kalau kalian masuk ke rumah? Apa yang harus dilakukan nanti? Pikirkan tentang istri dan anak-anak di rumah. Tidak bisa. Biarkan Li Tua tidur nyenyak. Besok dia akan datang ke kantor polisi. Kalian dan Wu Fajar. Saya akan membantu Anda menengahi. Cobalah untuk membuat Anda berdua puas. Petugas Yo, kau benar-benar minum. Benarkah? Aku tidak bisa mencium bau. Ini air. Kalau nggak, siapa yang bisa minum lebih banyak dari dia? Mau ngapain sih Pak Yo, sudah larut malam begini? Apa yang Bapak lakukan di sini? Kalau aku bilang cuma lewat, percaya nggak? Memang masih muda dan kuat ya. Mau berantem tapi nggak bawa senjata apa-apa. Pak Yo, aku nggak ngerti apa yang Bapak bicarakan. Kalau gitu jangan pergi deh. Aku baru aja dari rumah Pak Li. Mereka nggak mau main sama kalian lagi. Ketahuan deh. Masih aja pura-pura. Pak Yo, masalah ini biar aku yang urus. Gampang ngomong, aku nggak mau urus.
Kalian datang ke Zing Kiao ini buat kerja. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Aku nggak urus bisa nggak? Kalian ini masih muda-muda. Orang tua mereka, tahu nggak kalau kamu bawa mereka keluar buat kerja? Tentu tahu Pak Yo, kami satu desa. Dan kami semua sudah dewasa, aku nggak melanggar hukum. Walaupun orang tua mereka tahu. Kamu bawa mereka keluar. Tapi tahu nggak kalau kamu bawa mereka buat berantem? Kalau sampai ada yang terluka atau cacat, gimana tanggung jawabnya seandainya? Kalian masih muda dan emosional. Mereka nggak sebanding sama kalian. Kamu bikin orang lain terluka atau cacat. Mungkin harus bayar puluhan ribu. Ratusan ribu bahkan masuk penjara. Ada yang mau masuk penjara angkat tangan. Lihat kan. Kalian kilyar buat kerja. Damai itu rezeki. Berantem itu bikin rugi. Kepala kantor kok belum ada yang datang. Jangan-jangan informasinya salah. Maksud kamu apa? Jangan-jangan kamu pengen cepet-cepet berantem? Nggak juga. Kalau gitu tenang aja. Pada dasarnya, kamu yang merebut pekerjaan Pak Lia. Tapi mandor itu mau pakai kami. Mereka iri kalau bisa mereka juga turunin harga. Wu Tianliang. Kamu cuma mikirin untung sekarang. Hari ini kamu bisa merebut pekerjaan Pak Li. Besok bisa ada orang yang merebut pekerjaanmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Turunkan lagi. Itu namanya persaingan tidak sehat tahu. Kamu dan Lauli tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada akhirnya kontraktorlah yang diuntungkan. Ada begitu banyak tempat yang sedang dibangun di jembatan baru kita. Pekerjaan tidak akan pernah habis. Kalian bekerja keras, tidak ingin mendapatkan lebih banyak setiap hari. Meskipun kita tidak berasal dari tempat yang sama. Tapi tujuan kita keluar sama. Menghasilkan uang untuk keluarga. Kita hanya bisa saling membantu. Bagaimana bisa saling menjatuhkan? Petugas Yo, saya kami. Kami baru datang. Juga terburu-buru ini baru benar. Saya sudah bicara dengan Lauli. Besok dia akan datang ke kantor polisi untuk menemui saya. Kamu juga datang, kita duduk bersama. Bahas baik-baik masalah kalian berdua. Sampai kalian berdua puas. Bagaimana menurutmu? Baik, saya ikuti Anda. Ada orang datang. Lalu, Lau Yo. Ayo pergi lihat. Lau Yo, ada apa ini? Lihat pesan WeChat petugas grid tahu kalian di sini. Lalu. Sudah semua pulang saja. kamu datang sambil mabuk, ya kami sedang menjalankan tugas. Apa yang terjadi? Kedua sisi sudah ditahan. Pulang saja, tidur dengan tenang. Sudah bubar tim. Kepala kantor bukan orang-orang itu, kami belum. Sudahlah Lau Go. Bawa saya sebentar, jangan-jangan mobilmu ini. Di mobil tidak muatkan kamu naik motor. Naik motor saja pulang, anggap olahraga, terima kasih ya. Ini tidak baik. Komisaris Kian sudah larut malam belum tidur. Gecen 11 video di internet itu bagaimana? Video apa? Zhang Miao diculik. Apakah ada yang terluka parah? Orangnya baik-baik saja, polisi baru. Lagi pula situasi seperti ini. Di lapangan berbeda dengan latihan di akademi polisi. Tapi video di internet tidak mencerminkan situasi sebenarnya saat itu. Detailnya besok saya laporkan langsung ke Anda. Oke, sampai jumpa. Ji Siang sebentar lagi pulang. Kamu cek Sang Miao dulu. Sabar bro, sabar santai. Bicara baik-baik dong. Turunin botolnya dulu ya, turunin.
Kasih ke saya, jangan mendekat. Sudah-sudah, jangan dilihat lagi. Urusin aja apa kata mereka. Malu banget. Sekarang semua orang menertawakan saya. Saya jadi bahan tertawaan seluruh kota Ningzhou. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak, kamu bilang aja mau gimana. Apa yang kamu minta pasti saya lakukan. Saya cuma tidak mau ayah saya lihat video itu. Kamu bisa tidak? Ini. Tapi saya punya cara supaya kamu malam ini tidak dimarahi ayahmu. Gimana caranya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. HP habis baterai, HP mati. Tidak bisa dihubungi. Maka kamu tidak akan dimarahi. Miao miao. Miao. Datang. Lukanya gimana? Sudah membaik. Gesuruh saya jenguk kamu. Dia juga sudah lihat. Tidak, kami baru saja kembali dari tugas. Kian yang telepon baru kami tahu. Kian juga sudah lihat. Saya malu banget, hancur. Semua orang sudah lihat. Kamu ini. Ayo, bukan baru saja, tenangkan kakak. Sudah, kamu pergi saja. Tidak lihat, tidak lihat. Pergi. Tidak lihat, tidak lihat. Sudah semua tahu. Matikan HP juga tidak ada gunanya. Ayah saya pasti akan marah. Tidak akan. Aku sangat malu. Jangan nangis, gak apa-apa. Jangan elus-elus, aku udah nggak berguna. Nggak ada yang berguna. Ya ampun, aku nggak akan pakai sepatu hak tinggi ini lagi. Kok bisa sesakit ini ya? Cepetan, pelan-pelan. Kamu buruan balik ganti sepatu, ya ampun. Halo. Ini Tantan sama Sang Kiao kan. Kalian cari kami ada apa? Kami dari kantor polisi Sin Kiao, ada beberapa hal yang mau kami tanyain ke kalian. Nanya apa sih, kami kan nggak melanggar hukum. Menurut Om Feng yang tinggal di bawah kalian, pagi tadi pot bunga kalian hampir jatuhin dia. Ada kejadian itu kan? Nggak, kami kan kerja siang malam. Mana ada waktu buat nanem bunga. Lagian pot bunga dari mana yang jatuhin dia? Lagi pula kami baru pindah, nggak ada masalah sama dia. Nggak mungkin kami ngelakuin hal kayak gitu. Kami cuma mau klarifikasi aja. Om Feng sama Tante Feng ini udah tua, jadi tidurnya lebih awal. Kalian berdua pulang malam-malam begini. Jangan bikin berisik ya. Kami nggak bikin berisik kok. Kami juga nggak ada suara apa-apa. Nggak ada ya, bagus orang tua itu. Udah kualitas tidurnya nggak bagus, kalian ngerti aja ya. Setelah masuk kamar jalan pelan-pelan ya. Suara TV juga kecilin. Pak polisi, kami nggak mungkin masuk kamar. Sampai jalan aja nggak ya? Udah. Pak polisi, kami ngerti kok. Ya udah, kalau ngerti kalian berdua istirahat aja. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo. Ayo. Pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hati-hati, gak apa-apa kan? Kenapa? Nggak apa-apa kan?
Miao gimana? Kemarin malam nangis, sampai tengah malam pagi, aku nggak berani bangunin dia. Pagi tadi aku lihat lagi. Video itu di berbagai website. Viral banget sih. Nanti aku harus menyita ponsel Miao, kalau tidak dia akan melihat. Dan pasti akan panik. Aku dengar. Kepala Ge pagi-pagi sudah pergi ke kantor cabang untuk rapat. Sepertinya karena masalah ini. Tidak mungkin sampai segitunya. Dia cuma seorang gadis kecil yang pertama kali menghadapi hal seperti ini. Wajar saja kalau dia takut. Dia bukan gadis biasa, dia seorang polisi. Wajar saja Miao selalu bilang. Seragam polisi ini dipaksakan oleh ayahnya. Terserah kenapa dia memakainya. Sekarang sudah dipakai dan tidak bisa dilepas. Kita bertiga baru datang, Miao mengalami masalah. Kita berdua harus mencari cara untuk membantunya. Tentu saja. Maksudku, kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Agar mereka tidak meremehkan kita yang baru datang dan menganggap kita tidak bisa diandalkan. Tunang saja demi Miao. Kita harus bersemangat. Nenek, aku tidak sarapan di rumah ya. Ada urusan di kantor, aku harus segera pergi Moran. Nanti kakek yang mengantarmu ke sekolah ya. Ada masalah di kantor. Seorang anggota baru saja melapor ke kantor polisi Sinkia. Akan aku tunjukkan padamu. Istrimu lari dengan orang lain, apa hubungannya dengan aku? Diam kau. Masalah seperti ini harus diperhatikan. Kalau tidak hati-hati, bisa berdampak buruk pada kantor polisi. Sudah ada dampaknya, makanya aku buru-buru ke kantor. Pagi ini, Paman Kian pasti akan mengadakan rapat darurat. Kalau anggota baru bermasalah, berarti gurunya tidak becus membimbing. Bagaimana Gecen 11 memimpin timnya? Sudah pensiun bertahun-tahun. Tapi setiap kali ada sedikit masalah di kantor polisi Sinkia, kamu langsung panik, hati-hati tekanan darahmu. Selamat pagi, Bin, mau pergi. Ya. Petugas Yo. Ada APA dengan saya. Saya sengaja datang untuk meminta maaf. Maaf tentang apa? Kemarin malam saya melaporkan Anda kepada Kepala Ge. Melaporkan saya tentang apa? Itu tadi malam kamu minum-minum di lokasi proyek. Bagus, berani bertanggung jawab. Bagus. Meskipun kamu melakukannya untuk menyelesaikan kasus. Tapi waktu itu aku juga nggak setuju sama caramu. Menurutku masih banyak cara yang lebih baik. Kamu punya caramu. Aku punya caraku. Yang penting masalahnya bisa diselesaikan. Itu berarti cara yang bagus kan? Aku terima maafmu, ayo pergi. Katakanlah, apa yang kamu pelajari selama 4 tahun di Akademi Polisi? Dalam hal ini orang biasa pun nggak akan ketakutan kayak gitu. Nggak punya mental sama sekali buat apa jadi polisi. Kamu nggak pantas pakai seragam polisi ini. Cuma bisa mempermalukan aku. Aku terluka atau enggak, aku takut atau enggak, kamu nanya enggak? Kamu cuma mikirin gengsi kamu. Ini masalah gengsi. Ini mempermalukan kantor polisi yang melayani rakyat. Mengerti nggak? Ini aku yang mau. Aku jadi polisi juga karena kamu yang maksa. Kamu bilang apa, ulangi lagi. Kalau Sang marah nggak ada yang bisa nahan. Carry Zhou Jianpen. Kenapa dia? Suruh cari ya cari. Sudah nggak usah lihat. Zhang datang dari jauh nggak bilang-bilang. Aku turun jemput kamu. Masih marah-marah ya Miao. Cepat siapkan teh buat bapakmu. Gimana kita duduk dulu, sudah. Zhang nggak usah aku selesai bicara langsung pergi. Miao ini harus ditangani serius. Ini bukan cuma masalah kantor polisi, tapi seluruh kepolisian. Sangat terpengaruh, jangan karena ini anakku Sang Linhao kalian nggak menghukumnya. Hukum saja. Paling-paling aku lepas seragam polisi ini, lagian aku juga nggak mau pakai. Berani kamu. Miao. Nggak heran dulu pernah jadi pahlawan. Marah-marahnya mantap banget. Yo Jianbin, kamu nggak usah sok-sokan. Kamu pikir aku nggak tahu kamu sedang mengejekku? Bagus kalau tahu. Zhang, muga kamu sudah besar ya. Ternyata marah ke bawahan. Marah ke atasan, marah ke teman seperjuangan. Hari ini marah ke anak sendiri.
Sudah cukup belum? Aku marah ke anakku sendiri. Kamu ngapain ribut? Aku tanya ini di mana? Kamu maksud apa? Aku tanya ini di mana? Di kantor polisi Sinkia, sudah tertulis iya. Zhang Miao adalah polisi di kantor polisi Sinkia. Meskipun dia melakukan kesalahan, kantor polisi akan menanganinya. Apakah giliranmu untuk mengajarinya? Jauh-jauh datang ke sini untuk marah-marah. Kamu letakkan posisi atasan kantor polisi di mana? Yo Jianbin, jangan main-main dengan aku. Aku marah ke anakku sendiri. Dia adalah polisi di kantor polisi Sinkia. Aku juga polisi senior, apa salahnya aku marah ke dia? Kamu masih berani bilang dia anakmu? Lehernya terluka, kamu pernah tanya dia sekalipun tidak? Kalau bukan dia orang lain. Sudah lama kabur dari ayah yang brengsek seperti kamu. Jadi polisi mana ada yang tidak terluka? Jadi polisi mana ada yang tidak melakukan kesalahan? Orang lain tidak mengerti hal ini. Kamu sang muga juga tidak mengerti? Saat kamu baru jadi polisi, berapa banyak hal bodoh yang kamu lakukan? Kamu tidak ingat? Mau aku bantu kamu mengingatnya? Guru menyuruh kita ke desa Donghu untuk menangkap pencuri. Anjing besar itu saja membuatmu ketakutan. Langsung memanjat pohon lebih cepat dari monyet. Tidak ingat sudah cukup. Masalah lama itu kamu ingat jelas. Aku ingin bilang, Miao jauh lebih baik daripada kamu dulu. Lihat apa? Tidak terima ya? Kalau begitu kita latihan lagi. Latihan, baiklah. Ayo kamu kendalikan dagumu, jangan gemetar. Sudah cukup, tidak ada habisnya. Tuangkan teh, kamu juga berani minum. Tuangkan teh. Tidak tahu malu. Xiao Luo Wang Jisiang. Kalian turun dulu. Benar-benar pandai cari tempat, aku sudah lama di kantor polisi. Tempat ini jarang datang. Jangan bilang pemandangannya cukup bagus. Miao. Ayahmu memang seperti itu karakternya. Datang cepat, pergi juga cepat. Kalau tidak, kenapa orang-orang memberinya julukan Sang Kayu? Karena sifat buruknya itu. Waktu muda saya sering berkelahi dengannya. Anda pernah berkelahi dengannya juga. Ini dia tidak pernah ceritakan padamu. Sang Kayu ini terlalu gelap. Tebak siapa yang menang? Pasti saya. Saya tidak tahu. Kamu pasti berpikir. Saya pasti lari terbirit-birit. Maaf mengecewakanmu, saya dan dia setengah-setengah. Menang kalah sama rata. Tapi kami tidak pernah lari terbirit-birit. Jangan lihat ayahmu seperti itu. Dia sebenarnya sangat menyayangimu. Baru saja dia bertanya tentang lukamu padaku. Saya tidak percaya. Kamu tidak percaya. Sang Kayu ini gagal sekali sebagai ayah. Gagal total. Sebenarnya kamu cukup kuat. Baru datang sini sudah mengalami hal seperti ini. Siapapun pasti akan takut. Kalau Anda juga takut. Tentu botol kaca di sini. Kalau tidak hati-hati, arteri terpotong, nyawa bisa hilang. Siapa yang tidak takut, tanya ayahmu. Dia mau menangkap penjahat. Kalau penjahat itu membawa senjata, tanya dia takut atau tidak. Kalau takut gimana mau tangkap penjahat? Inilah polisi. Takut pun harus tangkap. Karena itu tugas polisi. Kamu pikir, waktu itu meskipun kamu takut, tapi akhirnya kamu membantu Sang Sihua, menekan si anak itu, melindungi warga sekitar.
Kalau orang lain mungkin ada korban. Menurut Anda saya pahlawan dong. Di hati saya kamu memang pahlawan. Ingat ya Miao Miao. Polisi juga takut itu tidak memalukan. Polisi bukan orang biasa. Pada saat kritis tidak boleh mundur. Kamu baru jadi polisi sudah berbuat seperti ini. Sudah sangat bagus. Pengalaman bisa dikumpulkan perlahan-lahan. Yang penting itu percaya diri. Kalau kamu sendiri nggak percaya, kalau kamu bisa jadi polisi yang baik, lalu siapa yang kamu harapkan? Aku ngerti, terima kasih Om Yo. Beneran ngerti atau cuma pura-pura? Beneran ngerti. Ya udah bagus.